Halo. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Dinyalain videonya. Dinyalain. Ada siapa aja di sini? Ada siapa aja? Sembilan. 50. Kuat ngacak serius. Ya. Ya.
Kita mulai ya, kita ke bab 2 tentang koordinat kartesius. Nah, kemarin kan udah ya tentang pola bilangan. Untuk pola bilangan itu materinya kemarin udah penilaian harian. Nanti, oh ya, Ustazah kan janji mau ngumumin nilainya. Sementara kemarin masih ada yang belum ikut juga. Jadi nanti nilainya Ustazah nyusul setelah tapi lanjut dulu ke bab ini gitu. Nanti nilainya menyusul untuk penilaian harian tentang pola bilangan. Nah, tadi ada pertanyaan, apakah nanti pas masuk diulangi lagi materinya? Enggak, pas masuk itu lanjut materinya. Jadi terus berlanjut. Jadi diharapkan nggak mengabaikan KBM online ini. Kemarin ada laporan juga, sekalian ya kita bimbing wali kelas juga. Kemarin sempat Ustazah dapat laporan dari guru mapel bahwa ada beberapa kelas 8A yang nggak ikut KBM. Nah, kemarin udah dicatat dan nanti akan ditindaklanjuti, entah itu akan home visit, ada guru yang ada yang guru ngajar ke rumahnya, atau misalkan nanti disepakati satu waktu misalnya kelas 8A nanti yang dekatan bisa belajar bareng gitu. Ada kemungkinan gitu kemarin hasil rapat. Tapi mungkin dipertimbangkan lagi karena kelas 8A ini beragam kan, ada yang dari Bekasi ya, macam-macam, nggak mungkin kalau misalnya harus tatap muka langsung di luar sekolah atau di luar DI. Nah, sekarang kita lanjut ke koordinat kartesius. Sebelumnya kita baca basmalah bersama-sama ya. Kedengaran nggak ini sudah? Komen? Ya, kedengaran ya. Kedengaran Ustazah. Untuk koordinat kartesius ini kompetensi dasarnya ada. Tampil nggak? Tampil nggak ini kompetensi dasarnya? Tampil. Ya, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ada yang tahu apa itu koordinat, apa itu kartesius? Sebelumnya kemarin sudah tadi pagi sudah ada topik hari ini koordinat kartesius. Ada yang sudah mencoba ke Google. Koordinat itu apa sih? Kenapa gambarnya di situ HP terus ada map? Ada yang mau komen? Jadi ini dengan belajar koordinat kartesius ini pengalaman yang dapat kita dapat pengalaman belajar itu menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat. Kemudian menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik luas garis dan menggunakannya pada bangun datar, segitiga, jejar jenjang, dan belah ketupat. Nah, ini bisa dibaca juga ada di buku di halaman 49. Nanti kalian bisa lihat juga.
Kemudian, nah di sini apa sih gunanya koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, koordinat kartesius sangat dibutuhkan. Salah satunya dalam bidang penerbangan. Seorang petugas air traffic control dapat mengatur penerbangan pesawat tanpa bertabrakan satu sama lain dan dapat mendeteksi apabila pesawat sudah sampai tujuan. Nah, hal ini dapat terjadi karena pesawat tersebut telah dilengkapi alat yang canggih seperti radar sebagai alat pendeteksi. Radar yang telah dipasang pada koordinat A, B dapat menerima sinyal dari semua pesawat yang pernah melalui lintasan dengan ketinggian B mil. Nah, nanti mungkin ini untuk lebih jelasnya di penerbangan nanti kalau misalnya ada yang berniat sekolah penerbangan. Nah, ini koordinat kartesius ini berhubungan dengan itu. Jadi, ilmu matematika yang dapat diterapkannya salah satunya itu dengan pada ilmu tentang penerbangan pesawat atau penerbangan pesawat. Salah satu fungsi belajar koordinat kartesius. Kalau misalnya buat kehidupannya sehari-hari yang paling dekat dengan kita, ada yang bisa menyebutkan nggak kira-kira belajar apa gitu? Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang deket banget gitu. Kalau selain buat ilmu penerbangan, biar pesawatnya nggak bertabrakan, kira-kira belajar koordinat kartesius selain itu manfaat dalam kehidupan sehari-harinya apalagi yang bisa dapat kalian temukan? Kalau yang udah baca buku di kan? mobil. Hah? Buat apa, Farah? Enggak jadi sudah. Kenapa? Jalan ke mobil sudah kan. Kenapa? Gak jadi ya. Kan jadi. Nih, ini nih. Kira-kira buat apa kalau lihat gambar ini? Peta. Ya, peta atau denah ya. Jadi salah satu fungsi koordinat kartesius ini menentukan posisi objek pada bidang gitu. Jadi kalau misalnya kalian buat peta atau denah rumah, nah ini dibuat petak-petak gini. Nah koordinatnya nanti berada di titik mana. Nah sebelum kita langsung ke materi, ada penemu sistem koordinat. Jadi siapa sih orang yang pertama kali menemukan sistem koordinat ini? Nah, salah satunya itu siapa ini? Ada yang bisa baca? Rene Descartes. Ya, Rene Descartes. Ada seorang matematikawan berkebangsaan Prancis ya. Nah, ia juga seorang filsuf, fisikawan, dan penemu biologi modern. Tuh, Descartes mencoba melakukan penggabungan geometri tua dan aljabar yang belum berkembang pada waktu itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari BI ada yang menemukan. Iya, bentar ya, iklan dulu. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak Ustazah tuh dinyalain nggak sih videonya lu? Ini, oh kan ini ya, screen ya, lupa. Bentar. Iya, iya. Iya, iya. Dede. Iya, Mama Naila. Iya, bentar. Nah, ini salah satu cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi objek adalah membuat petak-petak persegi sehingga membentuk baris dan kolom. Untuk kolom yang diberi nama untuk kolom yang diberi nama A, B, C, D dan seterusnya, sedangkan ada kolom yang diberi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini menentukan letak sekolah, letak mall.
letak mol itu berada di titik koordinat apa? Koordinat yaitu koordinat J, ini ya, J. Ini panahnya Usada, di kalian muncul nggak? Muncul. Ya. Muncul. Ini kan mol ya. Mol itu berada di titik ini ya. I, kemudian ke sampingnya ini berapa? I. 5. Nah, gitu. Jadi mol ini berada di titik koordinat I5. Ngerti? Ya, betul. Kemudian sekarang kita lihat sekolah 1. Sekolah 1 berada di titik koordinat apa? C 4. Ya, C4. ya, betul. Kemudian perpustakaan berada di titik koordinat apa? K3. Hah? K3. Ya, betul. K3. Ustazah mau minta siapa ya? Di situ ada siapa aja sih? Bentar, nggak kelihatan nih nama-namanya. Oh, Intan Reva. Coba sebutkan posisi bentar. Posisinya GOR. GOR itu ada di titik apa? Jika LM Nah, sambil kalau yang udah punya buku bisa langsung dilengkapi aja ditulis ya A B C D F G H I J K, terus tulis aja di sana, dilengkapi terus dan angkanya juga 1 2 3 4 5 6 7 8 sampai atas. Nah, sekarang saya tanya kalau misalnya posisi G9 itu apa? Gedung apa? G9. 9. Terminal. Ya, Terminal. ya betul ya. Jadi terminal, kemudian N10. N10 apa? Rumah sakit. IJKLMN. 8, 9, 10. Rumah sakit. Sakit. Ya, rumah sakit. Nah, sekarang coba tentukan koordinat pom bensin. Bensin. Ada nggak? Itu tuh J. 8, 9, 10. 12. 9, 10, 11. K12. K12. Jadi itu salah satu. Ya, betul, K12. Pom bensin berada di K12. Itu ada di halaman 52 ya, yang kegiatan siswa. Kalau misalnya nanti yang punya buku bisa langsung dilengkapi semuanya. Nah, untuk sekarang coba lihat, kerjakan kegiatan siswa halaman 52. Nah, halaman 52 itu udah ya, barusan sama ada dibahas sedikit tadi yang pom bensin, kemudian letak titik koordinat G9 tadi apa. Yang belum punya buku nanti bisa menunggu bukunya datang ke rumah ya. Kalau yang bisa ngambil ke BI bisa langsung ke BI, hubungi Ustazah Nabila ya. Nah, sekarang coba kerjakan nanti latihan 1 halaman 52. Ya, yang punya buku Ustazah minta tolong buat difotoin ke WA, dikirim ke WA. Sama siapa ya yang udah punya? Sona udah punya buku, Son? Udah. Nah, fotokan buat Mia, kan Mia belum punya buku. Mia Sona tolong fotokan yang halaman 52 latihan 1 aja. Di grup apa? Di pribadi? Di grup aja.
Mia bisa buka grup WA nggak, Mi? Iya, latihan satu ya, mana? Latihan Contoh. Udah, nanti aja ya. Nanti untuk latihan satunya kerjakan mandiri nanti di rumah ya. Sekarang lanjut ke tiga ya. Sistem koordinat kartesius. Nah, di sini salah satu subbabnya yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Nah, gambar tersebut dilengkapi dengan dua buah sumbu, yaitu sumbu horizontal yang mendatar, yang ini ya, dari sini ke sini, ini sumbu horizontal, yang X. Kemudian disebut sumbu X. Kemudian sumbu vertikal, nah ini ke atas, ini sumbu vertikal, ini ke atas atau tegak, disebut sumbu Y, yang merupakan sumbu koordinat. Kedua sumbu tersebut berpotongan di titik acuan yang merupakan pusat koordinat atau origin yang disebut dengan atau disimbolkan dengan huruf O. Di sini ya, ini perpotongannya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, di sini ada contohnya hotel. Nah, hotel ini berada di titik koordinat. Ada yang bisa nggak menyebutkan koordinat apa sebelum Usada kasih tahu langsung? Koordinat. -2, 5 -2. Nah, ada yang -2 dulu atau 5 dulu sih? Dua. coba. -2. Dua. Ada yang udah baca belum? Min 22 atau 5 dulu, min 2,5 atau 5,2 titik koordinatnya yang hotel. Min 2,5 ada yang di titik. Ya, yang betul penulisannya yaitu kalau misalnya nanti ditulis di kurung ya, kurung, kemudian titik koordinatnya posisi hotel itu kurung min 2,5. Nah, itu ada di kegiatan halaman 54 ya. Min 2,5 itu koordinat posisi hotel. Kalau semua berarti berapa koordinatnya? Mal ada. Nah, koordinatnya ada. 4-1. 4,1. Ya, betul. 4. Yang ditulisannya itu ya. 4, min 1. Itu posisi mall ya. Kemudian posisi rumah sakit. 9,4. Ya, 4. Hati-hati jangan sampai ketukar jadi 4,9, tapi yang benar itu adalah 9,4 ya. Oh, Berarti ada yang mau dikasih tahu nggak sih? 6,6. 6,6. 6,6. Oh iya, pembedanya. 6,6. Ya, good. Kalau gelanggang olahraga, Gor? Yang ini nih, Gor. Berapa? 8,6. Atau 0,8? Ayo, jadi ragu ditanya gitu lagi. Benar, udah benar. 8,0 ya. Kenapa 8,0? Karena ini sumbu Y-nya berada di titik 0 ya, segaris. Sejajar. Ya, betul.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Menentukan titik koordinat, posisi titik pada bidang koordinat. Sudah. Ya, Tapi kok tadi menentukan yang pertama, gimana sih ngomongnya? apa? Mana siapa yang nanya barusan? Keluar lagi suaranya. Farhah bukan? Farhah? Enggak jadi. Takut salah nanya. Ih, nggak apa-apa. Nanya aja, ayo. Bagus. Saya kenapa enggak 4,9? Ya, karena penyebutannya itu, penyebutannya, aturannya disebutkan dulu posisi X dulu, baru Y. Itu ada di halaman 54. Jadi, untuk menentukan posisi objek pada bidang koordinat, nah, menentukan jarak horizontalnya dulu, kemudian menentukan jarak vertikalnya. Jadi, nanti ditulis X, Y. Gitu. Oh, X-nya dulu baru Y-nya. Disebutkan titik X-nya dulu, kemudian Y. Jadi kalau misalnya ini nih, ini tuh disebutkan X ini jarak jarak titik pada sumbu Y. Jadi dari sini, dari gelanggang olahraga. Nah, gelanggang olahraga ini X-nya, artinya X-nya itu 8 ya, posisinya itu kan titik koordinatnya itu 8,0 ya. Artinya jarak itu 8 satuan dari sumbu Y ini. Kan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti jaraknya 8 satuan dari sumbu Y. Nah, kalau misalnya titik Y-nya 0, artinya titiknya berada di 0 sumbu X. Gitu. Nah, kemudian terminal misalnya. Terminal itu kan posisi titik koordinat itu 2,3. Artinya jaraknya 2 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Jadi jarak dari sumbu X-nya 3, jarak dari sumbu Y-nya adalah 2. Tapi disebutkannya 2,3 2,3. jaraknya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Udah pernah dibahas? Menanti. Ngantuk. Hah? Siapa ngantuk? Ayo, Tasya nanya ke Ayu. Tasya nentuin koordinat, kemudian nanti jawab, nentuin koordinatnya apa, nanti Ayu yang jawab nama gedungnya apa. Gimana? Ayo, Cak. Jadi gak jelas. Ya, jadi gak jelas. Suaranya. Tasya ada? Tasya lihat. Hah? Apa coba? Ini coba tentukan titik koordinat suatu gedung. Nanti Najwa yang jawab. Titik apa? Dari sini aja, dari ini nih, gambar ini, gambar 2.4. Contoh, Tasya tentukan satu titik koordinat suatu gedung. Nanti
Naswa yang jawab gedung apa? Apa ini? Gak kedengeran. Min 1, min 2. Apa Tasya? Ah, Ada min 2, min 2. Benar. patah-patah. Apa Naswa? Gak kedengeran sudah. Patah-patah. Min 2. Ya, benar. Di koordinat min 2. Min Min 2. kedengeran. Min 2, koma min 2. Min 2, min 2. Sekolah 1 pas 6 Betul nggak? kan? Tasya? Gak itu lagi. Gak ada suaranya nih. Patah-patah. Bukan Ustazah. Ya. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, nanti itu yang kegiatan siswa halaman 54 bisa dilengkapi ya. Yang Ustazah tadi itu halaman 5 latihan 1 halaman 43 Ya. Ustazah. Latihan Latihan 1 43 kalau halaman 52 itu contoh soal. latihan 1 halaman 43 ya. Iya. Sama contoh soal. ya soal yang halaman 52 sampai 53 itu soal. Contoh. Bukunya yang ini bukan, bentar. Sama nggak sih bukunya? Coba liatin bukunya. Sama nggak? Ini kan Ustazah. Ada ibu. Nah, itu. Aku kayak gitu sama. Harga sama. Iya sama. Iya. Beda. Beda. Itu Erlangga kan? Iya. Beda. Oh iya, faktornya beda. Kayaknya itu udah direvisi. Saya masih pakai buku yang santai kamu. Itu kan kata halaman. Maafin. Tapi ininya sama ya? Ada kan? Kalau ininya? Kalau gambar ini ada? Ya, Ziza. Bentar. Ada. Nggak ada tapi. Nggak ada? Ada. Gak ada Ustazah. Nggak ada sudah. Ya, begitulah. Nggak usah ada miskomunikasi. Maaf. Ya udah, nanti ini aja dulu ya, biar tahu dulu koordinat KTS-nya, nanti bisa baca lagi untuk belajar lebih mandiri lagi. Kalau di situ latihan satunya, yang nomor 1-nya, Ustazah tanya dulu, tentukan pasangan berurutan bukan? Kalau gambar ini ada nggak yang ini nih? Yang ini ada nggak? Nggak ada juga, cuman ada gambar Nggak ada. rumah Ali, rumah Bagas. Oh, Dari rumah Bagas. Erlangga, Yang suka minat. tapi itu tuh bentuknya Erlangga. Baiklah, tidak apa-apa. Gas tidak jadi ya sudah. Hah? Jadi gak ada tugas sudah. Kenapa? Jadi gak ada tugas. Nggak jadi aja sudah. Ya, nggak usah ada tugas aja. Jadi nyimak dulu ya.
Nggak ngantuk kan? Kalau ngantuk, Ya. Halo, kita masih pagi. iya masih pagi ya. Kalau nah, ini berarti udah ya lewat, ini nggak usah dikerjakan aja berarti ya. Nah ini, wow senang nggak ada tugas matematika. Ya ada yang nanya bukan? Langsung aja ya lanjutkan. Ini letak titik A dapat juga ditentukan berdasarkan jarak yang dimulai dari titik 0 yaitu 5 satuan. Jadi ini titik A ini terletak di koordinat apa? Nah, titik A ini terletak di koordinat 5, jaraknya ya jadi 5,4 ya. Kemudian titik B terletak di koordinat, ingat yang X dulu yang disebutkan ya, min 6, artinya 5,4 ini artinya jaraknya 5 satuan ke kanan, kemudian 4 satuan ke atas gitu. Ya, kalau misalnya positif dua-duanya titik-titiknya positif. Nah, kalau negatif ini nih angkanya min 6, min 5, oh berarti titik B itu 6 satuan ke kiri, kemudian 6 satuan ke bawah. Jadi koordinat kartesius ini biasanya disimbolkan dengan grafik kartesius ini. Grafik kartesius ini biasanya dari titik 0 ke atas itu positif angkanya, dari 0 ke kanan itu angkanya positif juga. Nah, dari 0 ke kiri itu negatif, dari 0 ke bawah itu negatif. Jadi kalau misalnya titik B itu terletak di koordinat negatif 6, negatif 5, artinya 6 satuan ke kiri dan 5 satuan ke bawah. Iya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ayo. Kelas 6 ada nggak sih kayak gini? Ada ya? Ada. Cuma ini apa lupain. Oh, ada ya? Kelas 6 SD ada? Ada. Oh iya. Ada. Berarti Ada. bisa ya. Di dalam sistem koordinat kartesius, posisi objek pada bidang dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Jadi tadi ingat yang disebutkan itu titik apa dulu? Titik X, baru Y. Jadi di mana X disebut koordinat X, atau disebut juga nama lainnya itu adalah absis, ya, atau koordinat Y itu disebut ordinat. Jadi kalau X ini disebut titik absis, yang X5 ini absis, dan 4 ini adalah ordinat. Ya, kalau yang Y ini adalah ordinat. Kenapa? Ada yang nanya? Absis, bukan absis. Hah? Sudah. Jadi, ya. Suka gitu. Jadi. Nah, kemudian ada yang subbab kedua, yaitu dari apa tadi posisi mana tadi itu? Oh, sistem koordinat kartesius. Nah, ini ada subbabnya itu adalah kuadran. Ada yang namanya kuadran. Yang ini yang angkanya apa? Yang sebelah sini ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini kuadran 4. Ya. Nah, kuadran 1 biasanya angkanya itu kedua-duanya positif. Ya. Jadi ini titik A ini berada di kuadran 1. 6, kedua-duanya angkanya absis dan ordinatnya itu positif. Kemudian kuadran
kuadran 2 itu kan berada di sebelah kiri ke atas ya. Sebelah kiri atas. Berarti ini titik B ini, contohnya titik B min 5,3. Nah, berarti titik B ini berada di kuadran 2. Jadi koordinat X-nya negatif dan koordinat Y-nya positif. Jadi kalau misalnya X-nya negatif, Y-nya positif, oh berarti ada di kuadran 2. 2. Ya. Nah, kemudian ini ya kuadran 3. Kuadran 3 ini contohnya di sini ada titik P. Titik P itu berada di titik negatif 6, negatif 4. Kalau kuadran 3, koordinatnya itu kedua-duanya negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif. Jadi titik P ini berada di kuadran 3. Nah, ini titik P berada di kuadran 3 dengan cirinya kalau yang dengan kita bisa bedakan X-nya negatif dan Y-nya negatif. Nah, kemudian yang kuadran 4, X-nya positif, Y-nya negatif. Oh, berarti kalau misalnya suatu titik dengan koordinat X positif dan Y-nya negatif, berarti ada di kuadran 4. Sampai sini, ayo udah di resapi belum nih? Nanti Ustazah tanya acak nih. Berarti Ustazah bedanya kuadran 2 sama kuadran 4. Kalau yang kuadran 2 tuh awalnya Negatif. kan yang Ustazah kan Mana Aziza suaranya kalau misalnya kuadran 2 itu minnya di awal, kalau misalnya kuadran 4 minnya di akhir kan Ya, betul. Jadi negatifnya. ya, betul. Jadi kalau misalnya kuadran 2 X-nya yang negatif itu, kalau yang titik X-nya, kalau misalnya kuadran 4 itu Y-nya yang negatif, titik koordinatnya. Nah, sekarang Ustazah punya pertanyaan nih. Objek dengan koordinat titik 3,2 berarti ada di kuadran mana? Kuadrat 1. Kuadrat 1. Kuadrat 1. Min 4,1. Kuadran 2. Kuadran 2. Kuadrat 2. Ya. Kalau misalnya min 2, min 2, Kuadrat 3. Kuadrat 3. Kuadrat 4, min 3, Kuadrat 4. Kuadrat udah ingat? Sudah pindahin nih slide-nya. Biar bisa lihat. Ingat. Amin. Coba sekarang tentukan lagi satu titik M berada di koordinat min 5, min 4. Kuadran 2. Kuadran 3. Kuadran 3. Ayo, Kuadrat ada yang jawab 3. 4. Hah? Yang benar Kuadrat 2. 2. min 5, min Lagi coba Ustazah. 5, Min 4. Kuadran 2. Kuadran 2. 2. Dua-duanya negatif. Min 5, Dan 3. Ini ada di kuadran. Kalau dua-duanya negatif, ada di kuadran 3. Jadi majunya di 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi 3, 4. berlawanan arah jarum jam ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kemudian coba pindahin lagi. Ingat. Titik L itu berada di titik 4, min 3.
pakai koordinat 4. Koordinat 4. Ya, Kuadrat 4. ya. Udah ngerti ya? Itu menentukan kuadran bidang koordinat. Nah, ini contoh soalnya, tentukan titik koordinat titik A dan B pada gambar berikut. Untuk titik A, dari titik 0 bergerak 5 satuan ke kiri, kemudian, nah ini ya, titik A itu 5 satuan ke kiri, dan ini asalnya nggak ada angka ininya ya, nggak ada angkanya. Titik A itu 5 satuan ke kiri dan 4 satuan ke kanan. Jadi, ke atas, nah berarti titik koordinatnya yaitu adalah min 5,4 ya. Kalau titik B berarti min 5,3. Nah, kalau A ini berada di kuadran mana? Kuadran berapa? Kuadrat 2. Nah, kalau B berada di kuadran Kuadrat 4. 5. Gak ada kuadran 5 ya, cuma sampai 4 ya. Dari tempat itu dari Tadi udah muncul belum sih gambarnya? Jawabannya. Kalian tugasnya sekarang gambar ini, gambarlah bangun PQRS. Ya, udah muncul deh jawabannya. Ya udahlah. Tadinya pengen digambarin dulu. Ya, jadi ini langsung muncul juga. Jadi ini gambar, nanti kalau misalnya suatu soal, nanti gambarlah bangun PQRS, P-nya min 5,3, Q-nya min 2,6. Oh, jadi bangun datar. Nya 1,5. Nah, nanti kalau misalnya ini ketika P-nya dibuatkan titiknya min 5,3 kan ya? Min 5,3, kemudian Q-nya min 2, ini ya Q-nya min 2,6 ya. Jadi perhatikan positif atau negatifnya. 4. Ustazah katanya Sira kuotanya habis. Oh, nggak apa-apa, nanti bisa nyimak lagi di YouTube ya. Kemudian ini R-nya 4,-4. R itu 4,-4. Kemudian S-nya 1,5. Ini dibuat ya. Dan ketika digabungkan PQRS ini membentuk bangun datar apa? Persegi panjang. Segi panjang. Ya. Segi panjang miring. Ya, ini juga muncul lagi deh jawabannya. Nah, kalau ada contoh soal, gambarlah titik K min 6,3, kemudian L 4,-3, M-nya 2,0, N-nya 5,4, dan P-nya min 5,4 pada bidang koordinat. Kemudian tentukan titik manakah yang berada masing-masing kuadran. Nah, tadi udah dibahas ya. Kalau misalnya negatif 6,3, salah satunya negatif, X-nya negatif, berarti ada di kuadran 2. Ya. Kalau titik L, nya 4, negatif, X-nya positif, Y-nya negatif, berarti dia berada di kuadran 4. Kalau 2,0 apa? Kalau 2,0 ada di kuadran mana berarti? Benar jawab pertanyaannya. Ayo, kalau 2,0 ada di kuadran 2,0 apa?
Satu bukan Ustazah. Mana? Nggak ada Ustazah. Nggak ada. Apa? Berada di garis koordinat ya. Kalau misalnya 2,0. Ini nggak ada jawabannya. Garis koordinat. Ya, berada di garis koordinat apa? Koordinat apa ini? X ya, 2. X. Ya. Kalau misalnya 0,2 berarti berada di koordinat Y. Y. Betul. Ya. Bukan Iya. berada di daerah kuadran yang Y ya. Berada di garis koordinat berarti ya, garis koordinat. Ya. Yang garis koordinat. Nah, sampai Garis sini dulu. koordinat. Ada yang mau ditanya? Nggak boleh. Ya. Maaf. Ini udah 11 3. Karena ini ada 16 orang ya, 1 2. Oh iya. Foto. Ayo, mana keluar semuanya? Iya, siap-siap benerin kerudung. Aduh. Bentar, benerin kerudung dulu. Dah? Siap? Saya sama Bayu. Nah, ingat kayak tadi. Mana? Zaman akan merahnya. Buramnya. Farha mana? Farha Ustazah punya hutang ke Farha, belum ngirim video ya. Video itu, video bumerang. Coba yang bumerang. Ya, belum sempet. Oh, jadi bukan? Jadi Iya, lu juga ikut. Aku belum ngirimin deh. belum ngirim. Nggak tahu tuh. Udah bikin. Belum. Gak tahu siapa yang bikinnya? Katanya Aduh, siapa ya? Farha Ke mana? siapa teh ngirimnya? Ke Farha bukan? Siapa sih? Yang Japri. Ke Siva. Si Pak. Pak. Bumerang. Pak. Sipanya nggak ada di sini. Udah siap buat foto? Udah. Foto Ustazahnya nggak ada. Hah? Ya, ustazahnya mana? Ini udah bikin. Tapi enggak Oh, udah. Hah? Ya udah deh. Nggak muncul ya? Enggak. Udah. Hah? Mana sih? Oh, ada. Ada? Ada. Ayo, 1. Kelihatan glowingnya saja. Waduh. Udah belum? 1, 2, 3. Siapa yang fotoin? Azizan nih, SS. Lagi ya. 1, 2, 3. Ratu kemana ya? Udah 11.37, kita 16. Majlis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum azan zuhur. Kenapa?
Kenapa? Itu si Najwa Ayu. Hah? Gak pakai kelihatan rambut. Najwa Ayu. Ustazah pelajaran pakai Zoom. Apa? Tasya? Selanjutnya pakai Zoom. Nah, oh iya, Ustazah mau nyampein. Jadi, kemarin peraturan hasil rapat guru-guru, kalau semua mapel itu 40 menit pertama pakai Zoom. Jadi, kemungkinan banyak pakai Zoom juga. Gitu. Ya hal aku juga pakai Zoom. Ya, Orang juga. Kenapa? Rakoma menurut enggak. Azam belum. Jadi gimana saja? jadi 40 menit pertama setiap mapel itu pakai Zoom. Kalau misalnya yang enggak, mungkin ada kendala juga. Ada misalnya sambil ada yang daring kelas, daring. Ada yang luring, kita kan kelas 9 sama kelas 7. Ada yang bentrok sama mengajar kelas 9. Jadi ada yang tetap pakai WA. Kalau misalnya yang hanya, Sudah. ya, kalau yang hanya, Kalau bantuan kuat atau jadi gak Ustazah? kenapa? Ya Ustazah. Enggak. Kak. Belum mandi, Ratin kelihatan nggak belum mandi? Aku belum mandi. Gaya atasnya semuanya juga belum mandi ya. Ya parah udah. Ya udah. Jangan tahu ya kenapa Tuh, siapa? Ustazah katanya ada yang laptop ayahnya mati, sinyalnya jelek, jaringannya keputus. Ya, ya, Juga ini ya udah. asalnya yang itu. Ada yang nggak ada suaranya juga, Nailatul. Iya. Nggak ada Aku tadi enakan pakai Nona ada nggak? enakan pakai Zoom menurut kalian? Tuh. Tiba, enggak deh, enggak jadi. Enakan pakai WA. Kayak apa? Kayak apa? lumayan enak pakai sih ya. Zoom juga seru kan? Jija enakan pakai apa aja? Pakai nggak tahu aja siapa. Azizah mah apa aja? Ya, siapa apa aja. Ya, kita live bersama-sama aja ya. Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Pengalaman selama di rumahnya mengatasi kebosanan. teman Beres. Beres-beres apa? Beres-beres. beres. Itu ada 4 orang kelas Ustazah. yang kurang aktif. Faja, ya kemarin tuh dapat laporan Faja, kemudian apa lagi? Faja, Gaida, sama Putri ya. Alzena, Ustazah. Alzena, iya Alzena. Ini ada Pak Jaga. Kenapa? Faza tadi nggak WA. Pak Jaga. Kenapa cuma nggak bisa ikut Zoom Faja? Ganti nomor WA tadi. Teh cuma rusak. Ya itu teh nomor barunya. Ya,
Saja ada nomor baru. Ya, Cina, soalnya kemarin-kemarin nggak aktif teh gara-gara HP-nya teh ngedrop terus. Gitu. Apa ya? Sama tidak. Kalau Alsina ada kabar nggak? Zazai kayak kemana lagi? Aku pengen pindah. Saya sudah coba bujuk Pak tetap. Yang belum ada konfirmasi lagi sih ngurus keputusannya jadi apa enggak. Paling ya mudah-mudahan mah nggak jadi pindah. Terus kemarin juga ada Amin. ya, Ya udah dikit tuh saja. Udah dikit. kenapa libur? Nah, komunikasi nggak sama ya minum apa ya? Emang ada yang keluar ya? Eh, 15? Ya, Ya, 15. udah kita live aja semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kasih saja. Ya.